Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas pembelajaran akhlak materi yang terakhir. Ini sudah kita mencapai materi yang terakhir bab ke-11, yaitu tentang apa? Adalah sudah membaca tadi malam. Tentang adab bertamu dan berteman. Oke, ini bab terakhir. Kemarin bab terakhir bab ke-10, sekarang bab ke-11 yang paling terakhir, yaitu adab bertamu dan berteman. Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah terlihat anak-anak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Baik. Sudah. Kita akan membahas tentang adab bertamu dan berteman. Jadi ketika kita bertamu atau kita berteman itu ada Ustaz. Waalaikumsalam, ada tata caranya dan juga ada aturannya dan normanya atau yang kita sebut nilainya. Jadi adab itu seperti itu. Waalaikumsalam. Jadi pada pembelajaran yang terakhir ini kita adalah itu, yaitu adab bertamu dan berteman. Yang pertama adab bertamu. Ini yang paling penting, yang pertama sendiri, yaitu apa? Mengucapkan salam. Jadi ketika kita mau bertamu itu diwajibkan untuk mengucapkan salam dulu. Nah, kalau nanti ketika tidak ada yang membukanya atau tidak ada yang masuk, bisa dengan sopan mengetuk pintunya dan juga mengucapkan salam. Nah, ini penting ketika kalian bertamu. Waalaikumsalam. Juga ada hadis riwayat Tirmizi itu menyebutkan ketika itu Kalda bin Hambal ketika disuruh membawakan susu dan makanan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu ketika masuk dia itu langsung masuk tanpa mengucapkan salam. Nah, ketika itu Rasulullah menyuruhnya untuk kembali dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, ini pentingnya kita mengucapkan salam terlebih dahulu ketika bertamu. Bahkan Rasulullah sampai menyuruh Kalda bin Hambal ini tadi kembali dulu, kemudian mengucapkan salam ketika ingin mengantarkan susu dan makanannya yang disuruh oleh Umayyah. Nah, yang kedua, meminta izin masuk. Ini juga penting. Setelah mengucapkan salam, itu ada meminta izin masuk. Jadi nggak boleh langsung nyelonong gitu, nggak boleh langsung ujuk-ujuk masuk, harus meminta izin terlebih dahulu. Kalau sudah dipersilahkan, nah, baru kita masuk. Kenapa? Karena ketika kita tidak meminta izin masuk, ketika tidak dipersilahkan, itu takutnya
yang mempunyai rumah atau tuan rumahnya itu belum siap, seperti belum memakai pakaian dan sebagainya. Nah, itu kita tunggu dulu sampai tuan rumahnya itu mengizinkan kita masuk, baru kita bisa masuk. Nah, ini juga termasuk adab dari bertamu. Kemudian lebih baik itu yang ketiga, membelakangi pintu. Nah, sama seperti meminta izin masuk tadi, membelakangi pintu tujuannya itu apa? Tujuannya yaitu kita tidak melihat-lihat ke dalam rumah. Takutnya pemilik rumahnya itu belum siap ketika menerima tamu, jadi kita membelakangi pintu. Nah, ini lebih baik membelakangi pintu, jangan malah di depan pintu dan malah celingak-celinguk atau melihat-lihat ke dalamnya. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian, kenapa? Saya di belakang pintu, di situ lihat jendela, lihat. Nah, itu tidak boleh lihat jendela. ngintip. Belum tahu ya, belum tahu yang tuan rumahnya siap atau belum itu tidak boleh. Nah, kita diharuskan membelakangi pintu dahulu. Waalaikumsalam. Nah, yang paling penting tadi yaitu mengucapkan salam, meminta izin masuk, kemudian ketika belum diizinkan masuk, kita membelakangi pintu terlebih dahulu, bukan malah celingak-celinguk, lihat jendela dan sebagainya ya. Nanti dikirain kita ngintip dan sebagainya. Kemudian bertamu itu tidak lebih 3 hari. Ini bertamu tidak lebih 3 hari. Wong sehari saja tuan rumahnya sudah menyiapkan makanan dan sebagainya. Tapi itu memang barokahnya kalau kita menyiapkan untuk tamu dan sebagainya, itu mendapatkan barokah yang sangat luar biasa ya, karena memuliakan tamu seperti itu. Tetapi ada bertamunya ini juga harus ada, jadi bertamu itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Bukan hotel, bukan apa namanya, bukan villa dan sebagainya kok bertamu lebih dari 3 hari, kan nggak etis itu namanya. Soalnya kan tuan rumahnya pasti menyiapkan segala makanan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, alangkah lebih baik ketika sudah tidak ada keperluan dan kepentingan yang sangat penting, nah, bertamu lebih baik tidak lebih dari 3 hari, apalagi kalau bukan keluarga sendiri, bukan saudara sendiri. Nah, itu. Ustadz, kalau misalnya sama saudara sendiri? Nah, kalau sama saudara sendiri dan tuan rumahnya mengizinkan untuk lebih dari 3 hari juga boleh, karena saudara sendiri, apalagi kalau kita seperti kita berlibur di rumah nenek yang jauh, kemudian di saudara yang jauh. Kalau saudara kita tidak keberatan, tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya itu bertamu tidak lebih dari 3 hari, apalagi yang bukan memiliki darah seperti teman sendiri, kemudian tamu-tamu bukan dari saudara dan sebagainya, itu lebih baik tidak lebih 3 hari. Kalau sama nenek sih sampai seminggu pun nggak apa-apa kan, kalau sama nenek sendiri, pakai nenek di desa dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Jadi tadi meminta izin masuk, tapi ketika tuan rumah ini tidak mengizinkan masuk, itu lebih baik kita pulang, jadi tidak memaksa untuk masuk. Ustadz kasih contoh, ketika kalian pergi ke rumah teman kalian, kemudian tuan rumahnya ini tidak mengizinkan untuk masuk karena ada alasan tertentu. Nah, kalian itu lebih baik pulang, jangan malah menggerutu kayak, alah ngapain sih, kok nggak dibolehin dan sebagainya gitulah. Itu adabnya bertamu, itu kalian lebih baik pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan untuk masuk, seperti itu. Jadi tidak boleh untuk memaksa untuk masuk, itu adab ketika bertamu. Nah, yang terakhir yaitu tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nah, ini
yang terakhir tidak boleh. Selain tadi sudah ada penjelasan membelakangi itu juga ada tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nah, ketika kalian sudah diizinkan masuk, kalian masuk ke dalam ruang tamu, kalian mengobrol dengan tuan rumah, nah itu kalian fokus ke pandangan kepada tuan rumah, jangan malah melihat kanan, kiri, apalagi dengan penuh kecurigaan. Ustadz kasih contoh ketika kalian bertamu, memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan, ini kayak kalian berpikir, kenapa ya kok lebih kaya orang ini timbang keluarga saya, kok seperti ini, kalian memandang dengan penuh curiga, apa ini pakai babi ngepet atau apa gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh. Memandang Waalaikumsalam, memandang seluruh ruangan ini dengan penuh kecurigaan, ini yang tidak boleh. Jadi kita husnuzon terhadap tuan rumah, kita harus memiliki adab terhadap tuan rumah. Nah, ini pentingnya di adab bertamu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada adab berteman. Setelah adab bertamu, ada adab berteman. Teman ini itu adalah sahabat pergaulan. Jadi bergaul dengan teman itu yang baik akan mengantarkan kita pada perbuatan yang baik. Nah, kalau ada teman yang negatif, perilakunya negatif dan sebagainya, nah itu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, juga akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap sifat kita juga, terhadap perilaku kita, karena yang sangat berpengaruh yaitu lingkungan kalian. Jadi kalian harus bisa, dalam artian bergaul dengan teman yang memiliki perilaku positif, seperti ikut mengaji, kemudian ikut remaja masjid, kemudian ikut hadro dan sebagainya. Itu kalian yang harus ikut, bukan malah kayak kalian seperti terlalu sibuk, waalaikumsalam, terlalu sibuk untuk bermain, kemudian ada teman yang berkata-kata kotor kalian tiru. Nah, ini yang sudah tidak boleh. Jadi ini ada adab bertemannya. Jadi ketika teman kalian itu banyak yang memiliki perilaku yang positif, yang tidak ada yang perilaku tercela, itu kalian akan juga ikut ke positif. Jadi seperti contoh, ketika kalian berteman dengan, dulu itu ya ada yang berteman pada zaman Rasul itu berteman dengan seorang yang berjualan minyak wangi. Nah, lama kelamaan meskipun bau itu tidak sedap, ketika kalian berteman dengan seorang yang menjual minyak wangi, kalian nanti akan juga merasakan dari kewangian itu tadi. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan teman. Kalau yang teman banyak yang baik, kalian akan senantiasa untuk berubah menjadi yang memberikan pengaruh positif. Nah, kalau yang negatif, meskipun iman kalian kuat dan sebagainya. Assalamualaikum. Tetapi itu juga sangat kelamaan. Waalaikumsalam. Lama-kelamaan itu akan diajaknya untuk berperilaku yang negatif. Nah, Ustaz kasih contoh, ketika kalian berteman, misalkan ada teman kalian yang sukanya itu ya seperti berkata-kata yang kotor tadi itu ya. Nah, itu kalau kalian terbiasa dengan mereka, otomatis kata-kata kotor tersebut akan terngiang di kalian dan merasa bahwasanya itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, itu loh pengaruhnya jika berteman dengan orang yang tidak memiliki sifat yang positif. Nah, itu tadi pengaruhnya ini sangat besar. Teman ini pengaruhnya sangat besar. Seperti itu. Nah, adab berteman. Adab berteman ini yang pertama menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Jadi kalian seperti Mas Lufel ketemu Mas Hendra dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan rasa gembira ketika bertemu, bukan malah cemberut, bukan malah marah dan sebagainya. Kayak
gak mau aku berteman dengan dia gini. Nah, itu sudah menunjukkan kita ada rasa gembira ketika bertemu. Nah, kalau sudah ada rasa gembira ketika bertemu, pasti akan tersenyum dan juga bagaimana kabarnya gini dan sebagainya. Nah, pasti kalian akan menunjukkan rasa akrab, menunjukkan rasa aman ketika bersama dengan dia. Nah, ini ada berteman ya, menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Kemudian mendahulukan mengucapkan salam, mengucapkan salam. Ini yang paling penting yang zaman sekarang ini susah. Bahkan jarang Ustadz melihat ketika berteman itu mendahului mengucapkan salam. Nah, ini awal yang baik karena salam adalah saling mendoakan. Seperti itu. Nah, zaman sekarang kan Ustadz lihatnya kalau ketika bertemu dengan teman kan kita sering itu Ustadz lihat banyak yang nggak mengucapkan salam, tapi malah seperti, wih, apalagi Surabayaan ya, apa kabar rek? Nah, itu seharusnya salah. Yang benar yaitu mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru menanyakan kabar. Nggak ujuk-ujuk kayak, duh, si urip ae kok. Nah, itu nggak boleh, itu nggak boleh ya. Itu contoh yang buruk, jadi nggak boleh ditiru. Jadi yang pertama dulu yaitu mendahului mengucapkan salam. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga ramah dan lapang dada ketika Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Nah, ini ketika duduk bersama itu nggak saling mencela, tapi ramah tamahnya itu harus ada, unggah-ungguhnya itu harus ada. Apalagi ketika kalian berteman dengan yang di atas kalian. Nah, ini unggah-ungguhnya itu harus ada. Kalau bisa berbahasa Jawa yang kromo alus, itu malah lebih bagus. Kalau nggak bisa, ya lebih baik bahasa Indonesia saja, asalkan sopan, apalagi dengan orang yang lebih tua seperti itu. Nah, yang keempat, memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebat di saat sedang berbicara. Nah, yang keempat ini memperhatikan. Nah, ketika teman berbicara itu, kalian perhatikan, bukan malah mendebat di saat dia sedang berbicara, menyampaikan argumentasinya, menyampaikan apa yang dipikirkannya. Nah, itu kalian harus memperhatikan. Jangan malah main HP sendiri, kemudian main game sendiri, dan sebagainya. Nah, ini kalian harus memperhatikan teman kalian saat berbicara. Yang kelima, menceritakan hal-hal yang baik, bukan menceritakan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa malu, tersakiti, atau menyinggung perasaan. Jadi ketika kalian berteman itu, kalian menceritakan hal-hal yang baik dari dia, hal-hal yang sangat disenangi dengan dia, hal-hal yang menjadi hobinya, bukan malah menceritakan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa malu, ataupun menyinggung perasaannya, seperti mengejeknya, dan sebagainya. Nah, ini penting, apalagi pada zaman akhir seperti ini. Nah, ini penting, karena apa? Ketika kalian menunjukkan hubungan antara manusia, itu yang paling susah untuk dimaafkan. Kenapa? Karena kalian akan meminta maaf secara langsung kepada orang tersebut. Beda halnya belum minallah, ketika hubungan dengan Allah, itu kalian bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubat dan nasuha dan sebagainya. Allah pasti memaafkan. Allah itu maha pemaaf. Beda halnya dengan manusia. Nah, ketika kalian menyinggung perasaannya, kalian tidak tahu, kalian tidak merasa, kemudian kalian tidak meminta maafnya, ini terus akan menjadi dosa jariah dari kita, apalagi ketika kita memutuskan tali silaturahmi lebih dari 3 hari. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Ya itu tadi, yang paling dosa paling susah dimaafkan yaitu
ketika kalian menyakiti seseorang, tapi kalian tidak memaafkan dan belum dimaafkan. Itu tadi. Kemudian yang terakhir, ada tidak memotong pembicaraannya dan memanggil dengan nama yang disenanginya. Nah, ini yang terakhir. Memanggil nama yang disenanginya, bukan nama julukan. Bukan nama julukan. Kalau kalian bertemu dengan teman kalian, kemudian kalian memanggil namanya, nah itu dengan nama yang baik, bukan malah yang buruk. Ustaz kasih contoh ketika kalian memanggil teman, kalian panggil Sontoloyo, nah itu yang tidak boleh. Kalian Dipanggil botak. Kalian panggil petis, nah itu tidak boleh. Julukan-julukan yang bisa menyakiti hati perasaan dari teman kalian seperti itu. Nah, ini pentingnya adab dari berteman itu tadi. Jadi tadi ada adab bertamu dan juga adab berteman, ada dua tadi. Nah, setelah Ustadz jelaskan adab bertamu dan adab berteman, apakah ada yang tahu hikmah dari adab jika kita melakukan adab dari bertamu atau berteman ini? Ada yang tahu hikmahnya? Akan banyak teman. Nah, akan banyak teman. Apalagi Menyambung silaturahmi. nah, pintar menyambung silaturahmi. Silaturahmi. Apalagi banyak teman. banyak teman. Ya, apalagi Semua orang banyak mendapatkan banyak dari teman. Allah. Mendapatkan banyak teman juga, disenangi banyak teman. Apalagi nah, hikmahnya kalau kita bertamu dengan baik, otomatis apa tuan rumahnya ini juga akan menghormati kalian. Nah, seperti itu. Kalau kalian tidak memiliki adab dalam bertamu, otomatis tuan rumahnya ini seperti akan mengusir kalian, bukan malah menjamu kalian dengan baik seperti itu. Nah, kemudian yang adab berteman tadi, manfaatnya juga sangat banyak, disenangi banyak teman, disukai banyak teman. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kisah dari adab berteman dari kisahnya Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu sudah ada dalam buku. Ustadz cuman menjelaskan secara singkat. Kalian nanti bisa lengkapnya, bisa membaca dari buku. Nah, ketika itu kaum Quraisy, kafir Quraisy ini kan mencari Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad telah kehilangan wafatnya istri dan juga paman beliau. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad ini kemudian pergi ke gua dan juga bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini persahabatan yang sangat mengharukan. Kenapa? Di dalam gua tersebut itu Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq itu saling membantu. Nah, ini yang pentingnya adab dalam berteman, saling membantu, saling melindungi. Ketika sahabatnya susah itu kita membantunya. Ketika orang yang dekat dengan kita itu mengalami kesusahan, kita membantunya, melindunginya. Ketika lapar temannya, nah itu adalah salah satu adab dari berteman itu tadi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Paham ya berarti ya. Kalau Tidak ada. setelah ini akan ada soal dan ini penilaian. Jadi hanya bisa dikerjakan satu kali. Jadi kalian kerjakan yang sungguh-sungguh dan juga dengan teliti. Seperti itu. Kalau sudah dikerjakan lagi,
Setelah itu kita membaca doa al-asr dan juga kafaratul majlis. Doa A'udzu billahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam.